pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar? Selamat pagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah baik, Ibu. Bu. Sehat-sehat, Bu. Ini adalah hal yang saya tunggu-tunggu ya, kabar dari Bapak dan Ibu guru yang hebat yang sudah melakukan pelatihan ya. Karena ini adalah pelatihan hari ke-9 kita ya, Bapak dan Ibu guru yang hebat yang sudah melewati hari-hari pelatihan dengan Alhamdulillah. luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu guru, saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan, karena mengingat pandemi COVID kita ini belum selesai ya, ditambah juga dengan kabar terbarunya bahwa COVID kita ini juga semakin menanjak ya, seperti itu. Jadi perlu sekali Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatannya dimanapun Bapak Ibu bertugas. Baik, pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita memulai pelatihan kita di hari ke-9 ini, saya minta kepada salah satu Bapak dan Ibu guru ya, Bapak atau Ibu guru boleh di sini ya, yang mau untuk membacakan doa, memimpin, dipersilahkan. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Dengan Biar siapa Bapak-bapak Bapak? yang memimpin doa. Boleh, Ini dengan Pak Trijoko, Bu. Baik, Asal dari Bapak Trijoko. Kota Makassar. Baik, luar biasa Bapak dari Makassar. Sangat semangat ya Pak mengikuti pelatihan kita Semangat, ini ya. Bu. Semangat. Iya. Betul sekali. Baik Bapak, saya Iya. persilahkan. Ya, sesuai dengan instruksi Ibu instruktur, mari kita berdoa. Semoga acara kita hari ini, pelatihan kita hari ini dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang barokah. Nanti untuk yang beragama Islam seperti biasa, kita baca surat Al-Fatihah. Dan untuk yang beragama lain, bisa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Semoga pelatihan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk itu semangat buat Bapak Ibu guru hebat. Saya serahkan ke Ibu instruktur. Baik, Silakan, terima Ibu. kasih Bapak Trijoko yang luar biasa sekali ya memimpin dari awal nih berdoa ya, itu sebagai kuncinya ya, sebagai penguatan kita bersama bahwa segala sesuatunya itu harus kita mulai dengan berdoa ya, supaya lancar dan kita menjalaninya dengan hati yang tenang ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum memasuki ke pelatihan utama ya, adakah Bapak Ibu yang mau memberikan ice breaking? Karena Bu. kita butuh. Wah, luar biasa. Dengan siapa ini, Bu? Dengan Bu Febrianti, Bu. Bu Febrianti dari mana? Boleh saya tahu, Bu? Dari Medan, Bu. Medan, luar biasa. Horas. Luar biasa. Baik. Ya, gimana nih, Bu, ice breaking kita nih? Supaya seru. Saya ice breaking-nya permainan ya, Bu ya. Baik. Permainan menirukan suara binatang. Jadi nanti setiap Bapak Ibu ada tokoh yang diperankan, dan Bapak Ibu setiap kata yang tertulis nama binatang itu Bapak Ibu bersuara sesuai dengan nama binatangnya. Itu. Nah, ini karena ada beberapa tokoh, jadi saya minta bantuan juga untuk Ibu Lutfi untuk menjadi itu juga ikut dalam permainan. Boleh Bu, boleh dengan senang hati Bu. Ya, ini tokohnya ada 3, ada burung gagak, ada kambing dan serigala. Yang burung gagaknya saya minta tolong Bu Sarafina ya. Baik Ibu. Suara gagak nanti. Jadi kalau ada kata gagak, keluarkan suara gagaknya. Ya. Kemudian untuk kambing saya minta tolong Pak Trijoko ya, Pak. Siap, Ibu. Ya. Horas. Lalu untuk yang serigala, saya minta tolong Ibu instruktur, Bu Lutfi, bersuara serigala. Siap, gitu. siap. Ya, jadi ini ada cerita nanti di setiap kata yang disebutkan nama binatangnya, masing-masing Bapak Ibu bersuara sesuai dengan nama peran yang di tokoh. Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. Dengerin ya. Suara saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah jelas. Ya. Burung gagak
kambing dan serigala Oh. sudah lama menjalin persahabatan. Mereka sering berkumpul di bawah pohon besar dekat sebuah danau. Masing-masing akan bercerita tentang apa saja yang mereka alami. Pada suatu hari, sampai hari agak siang, ternyata baru serigala yang datang. Burung gagak dan kambing belum nampak. Hal ini membuat serigala menjadi gelisah. Kemana ya mereka berdua? Kok sampai siang segini belum datang? Tak berapa lama kemudian terdengar suara dari udara. Maaf teman, kata gagak. Dia terengah-engah ketika sampai depan sahabatnya. Tadi aku menjemput kambing. Tapi dia tidak ada di rumah. Aku sudah mencari dia di sekitar kebun dan tidak bertemu. Sekarang aku akan mencari di pinggiran pegunungan. Kamu juga bantu cari ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sini ketika matahari tepat di atas kepala. Baiklah, aku akan membantumu mencari kambing. Seru serigala. Nah, mereka berdua pergi mencari di manakah sahabat mereka kambing itu berada. Dan kambing, mana? Kambing dan gagak dari udara melihat di suatu tempat bahwa temannya itu sudah berada di dalam suatu jaring yang dipikul oleh seorang pemburu. Gagak pun melesat menuju tempat pertemuan. Bertemu dengan serigala. Keduanya lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan kambing dari cengkraman pemburu. Tak lama kemudian, kedua sahabat itu menuju tempat yang dituju. Lalu mereka sesampai di sana, menemukan bahwa sang pemburu sedang pergi ke tempat lain untuk berburu. Kedua sahabat itu lalu kemudian buru-buru melepaskan jaring yang melilit kambing. Dan akhirnya sahabatnya itu bisa terlepas dari jaring-jaring tersebut. Akhirnya ketiga sahabat ini, gagak, kambing, dan serigala, ketiganya dapat berkumpul kembali. Ya, luar biasa. Oke, luar baik. biasa. Bapak dan Ibu Guru, kita beri tepuk hebat nih sama Bu Febri yang udah memberikan ice breaking yang luar biasa. Ayo, mari Bapak Ibu, tepuk hebat. Hebat. Luar biasa. Bu Febri, terima kasih banyak yang sudah memulai ice breaking dengan seru sekali ya. Bapak dan Ibu Guru, gimana? Ice breakingnya seru? Seru. Oke, Seru baik. sekali, Bu. Seru sekali, nanti bisa ya. diulang, Bu Febri ya. Iya, betul sekali. Bisa dipakai juga nih nanti kalau sudah tatap muka atau memang bisa juga ini seperti kita ini ya, daring ya. Jadi pembelajaran sebelum dimulai bisa lebih menyenangkan dan juga membuat anak-anak itu tidak merasa bahwa belajar aja nih ya, seperti itu. Jadi seperti ini bisa kita mulai pada saat kita pembelajaran dengan siswa-siswi kita. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang hebat di seluruh Indonesia, sebelum memasuki saya ada pertanyaan penting ya, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang seberapa jauh ya pemahaman Bapak dan Ibu ya mengenai perkembangan teknologi komunikasi ya yang berada di dunia pendidikan sendiri ataupun selama mendunia ini deh
misalnya seperti itu ya. Jadi udah sejauh mana Bapak dan Ibu mengetahui tentang perkembangan teknologi komunikasi yang ada di dunia sekarang ini. Yuk, silahkan. Ada yang tahu? Boleh memberikan Iya jawabannya? Bu, sekarang Boleh, boleh Pak. untuk perkembangan teknologi sudah sampai ke tahap digital ya Bu ya, atau untuk menghadapi pasar industri Bu Wah, luar biasa. 4.0. Luar biasa sekali Iya, jawabannya dari Bapak Trijoka ya Pak ya. iya Bu, dari Luar Makassar biasa, Bu. benar. Oke, ada yang lain mungkin? Coba memberikan pemahamannya nih, karena kita sekarang ini harus melek teknologi dan lain-lain rupa ya, kita harus tahu ya, seperti itu ya. Ya, siapa lagi yuk? Ibu, tadi dari Bapak sudah, sekarang dari Ibunya deh. Yuk, siapa yang mau memberikan pendapatnya nih? Saya Ada? Bu, saya Bu. Oh, boleh, boleh Bu. Dengan Ibu siapa? Ini saya baru dengar ini suaranya. Ibu Syarafina Bu. Oh iya, dari mana ini Bu? Bu Syarafina? Dari Bandung Ibu. Dari Bandung, kumaha Damang. Damang Ibu. Damang, luar biasa. Nuhun. Baik, gimana nih menurut pendapat Ibu nih mengenai perkembangan teknologi komunikasi kita sekarang? Perkembangan teknologi komunikasi kita sekarang tuh berkembang sangat pesat ya Bu ya. Betul, Dari betul. dari mulai aplikasi, berbagai aplikasi, terus kemudian perangkatnya juga pun sangat berkembang dengan pesat gitu. Jadi sehingga sekarang ini digitalisasi itu sangat penting Bu bagi dunia sekolah ya, pendidikan khususnya bagi Betul. kita Bapak Ibu guru gitu Bu. Betul, terima kasih. Hebat sekali ya. Bapak Trijoko tadi sudah memaparkan pendapatnya, Bu Syarafina juga sudah memberikan pendapatnya. Bagaimana, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Boleh nih. Ya Saya Bu, masih saya berikan. Bu. Boleh Bu, silakan dengan Ya, Ibu Febrianti ya. iya Suaranya nih Bu. saya udah mulai hafal. Ya, perkembangan teknologi sekarang memang sangat pesat ya. Makanya dunia pendidikan itu harus bisa sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama untuk guru-gurunya gitu, harus bisa melek teknologi gitu kan. Karena masih banyak juga sih guru yang ya seperti saya ya masih agak gaptek-gaptek ya Bu, maklum orang daerah ya Bu ya. Iya, luar biasa tapi Ya, Bu, semangatnya itu jadi harus harus benar-benar dimulai dari situ dulu ya Bu, dari niat ya, betul nggak Bapak Ibu? Niat dulu jadi ya. guru itu harus melek teknologi, harus mau berubah, harus mau belajar. Makanya dengan adanya pelatihan ini, terutama materi ini saya sangat senang. Jadi saya bisa mendapatkan ilmu lagi, tambahan ilmu bagaimana menggunakan teknologi. Karena saya merasa masih sangat kurang Bu, kurang banget gitu dalam Iya, teknologi. benar. Luar biasa semua Bapak Ibu guru ini, hebat-hebat ya. Saya berikan aplaus yang sangat meriah buat Bapak Ibu. Luar biasa. Keren ya, karena terlihat sekali ya bahwa di sini Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan ini dengan penuh rasa sukacita ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak suka, pasti kita juga agak malas-malasan ya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi semoga dengan pemberian materi dari saya ya, yaitu tentang literasi digital ya, akan memberikan informasi baru bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Baik, dalam perjalanannya perkenalkan, saya adalah Lutfi Rawati ya. Saya dari SD Emirat Islamic School yang sekolahnya berada di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta. Kapan-kapan boleh main Bapak Ibu guru ya, kalau pandemi sudah Ya Bu, selesai bisa siap ke Bu. Jakarta ya, main-main, karena kita kan sedang ini ya, program sekolah penggerak. Jadi kita harus bareng-bareng berkolaborasi ya, sebagai sekolah penggerak untuk sekolah yang lainnya. Baik, setuju nggak nih Bapak Ibu guru? Setuju? Setuju Bu. Setuju Bu. Setuju. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu guru. Saya izin share screen ya. Sudah tampil atau belum? Belum Bu. Sudah tampil? Belum Ibu. Oke, baik. Ditunggu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat?
Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Oke, baik. Nah, ini dia ya, yang seperti tadi di awal saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru hebat ini ya, bagaimana sih perkembangannya komunikasi ya, komunikasi yang ada ya, itu seperti apa? Kita mulai ya. Nah, ini ada sejarah singkat tentang komunikasi. Sejak zaman dahulu, manusia telah menciptakan berbagai alat komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh, untuk memperoleh informasi atau keperluan lainnya tanpa perlu pergi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya jika sejarah perkembangan komunikasi tidak pernah terjadi sama sekali? Bagaimana seseorang menyampaikan keinginannya akan sesuatu kepada orang lain jika kehadiran komunikasi tidak pernah ada. Ya, ini penting sekali ya. Sampai sekarang pun juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap berkomunikasi ya, apalagi dengan kemudahan yang ada. Jangan sampai malah lost contact ya, bahasanya seperti itu. Nah, ini adalah tampilan evolusi komunikasi, yaitu yang pertama di zaman prasejarah. Nah, ini ada manusia purba ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat di situ pada zaman prasejarah ya, di situ 2.5 million years ago ya, sinyal asap digunakan untuk menandakan bahaya dan lukisan gua digunakan sebagai ilustrasi kehidupan mereka. Kedua alat komunikasi ini sangat berguna selama itu. Lanjut, masuk ke peradaban kuno. Ya, di sini pada saat peradaban kuno, selama komunikasi manusia itu sudah digunakan, yaitu kertas yang ditemukan oleh orang Cina. Langkah besar berikutnya adalah penemuan alfabet di tempat yang sekarang disebut Israel dan Lebanon sekitar 1600 sebelum Masehi. Orang juga menggunakan pigeon, carrier, and horses untuk mengirim email. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di layar laptop ya, bahwa dulu masih menggunakan cara bantuan dari hewan ya, seperti itu. Masuk ke early modern age. Nah, di sini ya, sesuai dengan judulnya, early modern age ya. Itu selama zaman modern awal di mana segala sesuatu mulai berubah dalam evolusi komunikasi. Banyak ditemukan alat atau media komunikasi seperti mesin cetak, telegraf, mesin fax, telepon, jenis penulis, koran, radio, dan masih banyak lagi. Semua penemuan ini membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Ini mungkin kita juga pernah rasakan ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini terlihat tahunnya 1500 sampai 1900. Lanjut ke late modern era. Siaran radio terlahirkan dan juga televisi ditemukan pada tahun 1925 oleh John Logie Baird and BBC, memulai siaran reguler definisi tinggi pada tahun 1936. Telepon menjadi umum di rumah pada orang tahun 1970-an dan komputer juga mulai umum dipakai. Nah, ini ya mungkin Bapak Ibu juga sudah lahir ya di tahun ini ya, 1901 sampai 1996. Masuk ke postmodern area. Nah, ini dia nih ya. Pada awal abad ke-21, internet telah menjadi bentuk komunikasi yang sangat penting. Berkomunikasi pada era postmodern ini sangatlah gampang diakses oleh setiap orang di dunia. Sekarang kita dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan smartphone kita untuk video call dan telepon. Situs seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan orang berkomunikasi dengan teman, keluarga, kolega, dan bahkan orang asing. Ya, di sini bisa dilihat ya, tahun 1996 until present ya, sampai sekarang ini masih dijalankan. Nah, bagaimana nih ya perkembangan di masa depan? Ini nih yang perlu kita persiapkan ya, Bapak Ibu guru hebat ya, bahwa di masa depan itu adalah berkomunikasi lintas jarak jauh dengan kelompok besar orang hampir secara instan dengan teknologi akan membuat komunikasi lebih instan. Akankah layar dan kamera web kami menjadi usang?
kemanapun kemampuan batin kita yang berkembang dan teknologi luar membawa kita dan alat komunikasi mutakhir manakah yang akan bertahan, masa depan itu menyenangkan dan tidak bisa diprediksi. Ya, baik Bapak dan Ibu guru, coba dari gambar yang terlihat di laptop Bapak dan Ibu guru, menurut Bapak dan Ibu guru, apa gambar dari perwakilan ini ya? Ini mewakilkan apa sih Bapak dan Ibu guru? Ada yang tahu nggak? Mewakili apa sih ini gambarnya? Robot ya, Ibu. Robot, oke. Ada yang lain? Itu ya, ya benar sistem robot Ibu. Menurut Robot, saya sama. Iya. Oke, baik. Nah ya, jadi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan Bapak dan Ibu guru ini ya, ini akan terjadi yang namanya evolusi orang ya, pergantian orang menjadi robot, bahwa nanti segala sesuatunya itu kita bukan lagi orang yang menjalankan ya, tapi dibantu oleh robot. Mungkin sekarang kita sudah mulai ya melihat kenyataan bahwa di jalan-jalan tol ya Bapak dan Ibu guru sudah tidak ada lagi para pegawai ya yang menjaga pembayaran tol ya seperti itu, melainkan sudah menggunakan mesin ya. Mesin itu juga termasuk salah satu robotnya ya. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh ya yang sudah nyata nih, yang sudah berjalan, yang Bapak Ibu temui langsung. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira apa Iya, Bu. tadi? Boleh Pak? Banyak sekali ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Bahkan sekarang tidak hanya di tol ya, Bu. Di sekolah pun untuk masuk ke kelas itu bisa menggunakan seperti ATM, mesin robot yang dia bisa mendeteksi wajah. Ketika tidak ada tidak masuk di kelas tersebut, tidak bisa masuk. Wah. Jadi sudah di entry itu di depan pintu sudah menggunakan itu deteksi wajah. Kemudian di seminggu atau 2 minggu yang lalu ya saya mengikuti sebuah seminar yang memang di situ tentang perkembangan teknologi ya Bu. Ya, di situ ada robot yang bisa memang sudah mengasuh anak kecil Bu. Luar biasa Pak. Iya, sudah mengasuh anak kecil karena itu inovasi akibat pandemi ini. Karena tidak mau dipegang sama orang, karena orang tuanya sangat khawatir, sehingga beliau mengarahkan untuk anaknya tuh diasuh oleh robot, bisa menjawab segala macam pertanyaan ya yang dilontarkan, dan bahkan bisa mendeteksi suara bayi Bu. Kemarin 2 minggu yang lalu. Seperti itu Bu. Jadi sudah bisa ngomong, malah orang tuanya nggak tahu bahasanya, tapi si robot tahu, ditranslate sama dia. Jadi orang sistem, iya, dikembangkan oleh kemarin produsen dari Jepang ya, seperti itu, yang sudah masuk ke Indonesia. Jadi sekarang sudah tidak ada itu ART mungkin ya nanti ke depannya. Asisten rumah tangga sudah digantikan dengan adanya robot. Robot, benar sekali. Betul sekali Bapak dan Ibu guru ya. Itu salah satu bentuk contoh nyata yang sudah dialami salah satu dari peserta pelatihan ini. Nah, bagaimana ya kita harus menyiapkan diri kita ini juga ya, guru ya, terutama kita ini kan bukan cuman memberikan pelajaran ya kepada anak-anak. Kenapa sih kebanyakan orang itu menitipkan anaknya ke sekolah gitu ya? Kenapa nggak orang tuanya aja gitu ya sendiri? Nah, itu adalah bentuk dari ciri khas seorang guru ya, yang nggak bisa dimiliki ya oleh siapapun yang kadang namanya guru gitu ya Bapak dan Ibu, tapi dia tidak memiliki penjiwaan sebagai guru ya, yang ngomong dan segala macam yang sudah Bapak Ibu guru pelajari sebelumnya ya di materi mengenai memerdekakan pembelajaran ya dari Tutpuri Handayaninya ya, itu seperti itu. Nah, itu tidak bisa tergantikan oleh robot ya, seperti itu. Walaupun nanti bisa tergantikan oleh robot, tapi kan pasti ada yang berbeda ya, seperti itu ya, dari robot sendiri dengan orang aslinya ya, seperti itu nih Bapak Ibu guru mengenai komunikasi, perkembangan komunikasi ya yang sudah
sampai tahap mana Bapak dan Ibu guru harus memahaminya. Begitu. Baik, terima kasih tadi kepada Bapak Trijoko. Oke, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya ya, Bapak Ibu. Saya izin share kembali. Oke, sudah tampil atau belum ya, Bapak Ibu? Belum, Bu, belum. Oke, belum ya. Oke, nah ini ya. Ya. Sudah tampil? Ya, ya. Sudah, Ibu. Oke, sudah tampil ya. Nah, pada pembahasan tadi ya, kita sudah mengetahui tentang perkembangannya. Ya, nah ini kita akan masuk ke komponen-komponen yang perlu Bapak dan Ibu guru ketahui ya, yaitu ada komponen TIK, kemudian tentang alamat identitas dan akun perangkat pada TIK, kemudian mengetahui perangkat TIK yang digunakan pada platform sekolah penggerak, dan terakhir mengetahui cara mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Baik ya. Saya izin share screen lagi ya, yaitu untuk mengetahui tentang komponen TIK. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak komponen TIK itu ada apa aja sih? Komponennya, ada yang tahu? Komponennya. Ada yang tahu nggak nih? Belum tahu, Belum tahu. Baik, yuk kita bahas bersama-sama di sini ya tentang komponen TIK. Jadi sebelum Bapak Ibu guru ini tahu tentang ada tadi smartphone dan segala macam ya, laptop, komputer dan lain-lain. Ini Bapak Ibu harus tahu juga ya tentang komponen perangkat TIK ya. Yang pertama ada perangkat TIK dan lingkungannya ya. Di sini ada unsur-unsur komunikasi. Ya, di sini ada perangkat teknologi, kemudian ada sebagai pengirim, ya, kemudian ada si penerimanya. Nah, di situ saya menggambarkan bahwa setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan? Pada bagian gangguan, dapatkan Anda menyebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut, mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat dikendalikan. Nah ini ya, mungkin kalau bapak-bapak nih suka sekali ya utak-atik gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu sabode teuing ya bahasa Sundanya ya. Udahlah pakai aja gitu ya. Yang penting ada ya judulnya mau apa kek. Nah ya ini nih perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ada unsur-unsur komunikasi tadi yang itu ada pengirim dan penerimanya. Di sini ada komponennya, yaitu ada perangkat keras dan ada perangkat lunak ya. Perangkat keras itu ada apa aja? Contohnya handphone atau smartphone, kemudian komputer, desktop, laptop, tablet, terus printer ya, itu termasuk salah satu perangkat keras ya. Jadi bagaimana kita bisa mengirimkannya ya. Kemudian ada perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya itu contohnya seperti apa? Contohnya ada aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Nah, untuk pesan atau paket itu ya, contohnya di sini ada teks, suara, gambar, video. Kemudian medianya ada kabel dan nirkabel. Umpan baliknya, nah di sini contohnya ya, indikator centang pada WhatsApp tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat, atau udah dibaca atau sudah dibuka oleh pengguna. Nah ini jadi kita tidak perlu lagi menunggu kabar ya. Kalau zaman dulu kita kirim surat ya seperti itu kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, atau
Bapak dan Ibu guru pernah ada romantis-romantis kisah zaman dulu ya, seperti itu misalnya pakai surat-suratan gitu ya. Nah, itu kan butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau sekarang dalam hitungan detik langsung bisa tahu bagaimana kabar orang tersebut ya. Apalagi dengan kemajuan adanya video call ya, itu tidak ada batasan lagi. Mau yang adanya di tadi Medan ya, yang di Makassar, di Bandung, atau bahkan di luar benua ya, itu bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada gangguan yang dapat kita kendalikan atau yang tidak dapat kita kendalikan ya. Yang dapat kita kendalikan berarti yang bisa kita atasi sendiri ya, Bapak dan Ibu guru, tapi kalau yang tidak dapat kita kendalikan berarti itu di luar batas kemampuan kita mengenai hambatan pada si teknologi tersebut. Nah, mungkin di sini ada salah satu caranya ya. Cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki, sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK, contohnya seperti berikut ya, bisa melakukan restart ya, dengan cara, biasanya ya kalau di handphone atau di laptop itu Bapak dan Ibu guru sudah menemukan restart ya. Ada yang masih bingung mencari tulisan restart? Ada nggak nih Bapak dan Ibu guru? Ada yang belum tahu di mana tempat restart nih? Penting sekali nih ya, karena ini gangguan yang biasanya pasti terjadi nih Bapak dan Ibu guru. Gimana? Ada yang nggak tahu? Udah tahu, Bu. Udah Tahu, tahu, Ibu. memang Jelas, luar Bu. biasa. Di sebelah kiri. Keren ya. Pinter sekali. Wah, terima kasih Bu Febri sudah memberikan tutorialnya nih secara langsung kepada kita Biasa. nih. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Febri ya. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan kepada perangkat yang kita punya ya. Kemudian ada juga di sini heart reset. Nah, ini biasanya kalau udah parah ya seperti itu ya. Kalau cuma ngeheng-ngeheng mungkin bisa di restart, tapi kalau udah matot ya atau mati total seperti itu ya, mau tidak mau harus hard reset. Nah, ini tapi akan ada resikonya, yaitu akan kehilangan data pada perangkat kita. Nah, ini Bapak dan Ibu guru harus mengetahui dulu ya, apa sih yang menjadi hambatannya ya, seperti itu, apa tidak bisa menjalankan aplikasi, kemudian kenapa terganggu ya, misalnya sekarang ini kan kita menggunakan internet ya Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya, atau tiba-tiba nggak jalan internet, nah itu perlu kita cek terlebih dahulu ya, apa pulsanya habis gitu ya, atau terkendala karena mati lampu, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi harus kita cek terlebih dahulu. Baik, sampai sini tentang perangkat komponen TIK bisa dipahami Bapak Ibu guru? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Wah, terima kasih. Ya, kita masuk ya ke materi yang kedua kita, yaitu tentang alamat, identitas, dan akun. Nah, Bapak Ibu guru di sini walaupun contohnya ada gambar rumah ya, di sini bukan berarti minta alamat rumah dari Bapak dan Ibu guru ya, melainkan di sini adalah alamat, identitas, dan akun pada teknologi ya, yaitu di sini kita bisa menyebutnya dengan email ya, electronic mail atau surel ya, surat elektronik ya, seperti itu. Jadi di sini harus membuat terlebih dahulu ya alamat, identitas, dan akun. Bapak Ibu guru di sini sudah tahu apa itu email ya, pasti sebelum mau mulai dengan smartphone itu kita biasanya harus diminta emailnya dulu nih Bapak dan Ibu. Gimana nih pengalamannya? Buat sendiri atau dibuatin Bapak dan Ibu guru? Coba jujur. Buat sendiri, Bu. Buat sendiri, Sendiri, Bu. keren. Luar Dari biasa. SD, Bu. Dari SD, wah luar biasa dari Bapak SD. kita yang satu ini. Gimana Iya. Pak belajarnya? Kok Bapak langsung canggih? Di SD udah ada itu, Pak. Saya dulu SD belum ada. Iya, luar biasa. SD saya. Iya, Bu. SD-nya di mana, Patri? Handphone SD aja belum dulu ada, saya dulu SD. itu ya. Di Makassar, Bu. Oh, Karena Luar SD saya biasa. baru tahun Ganti. 2004 2005, Bu. Kelas Aduh. 5, kelas 6. Iya. Berarti Pak
Patri ini brownies ya, Brownies. manis. Brownies. Berarti saya udah jadul, orang jadul. Iya. Belum ada Ya. SD-nya, belum Nah, ada. betul, Handphone aja Bu. belum ada. Ya bener. Emang nih berarti keren ya. Memang harus sesuai perkembangan zaman ya, Bapak dan Ibu guru ya. Kalau kita kudet ya jadinya ketinggalan ya. Jadi kita harus update terus. Nah ini nih yang paling penting ya pada teknologi sendiri, karena semua kita harus sudah berkaitan dengan yang namanya email tadi ya. Mau kita punya handphone, mau kita punya laptop gitu ya, kita harus punya email dulu. Nah, balik lagi, Bapak dan Ibu sendiri itu sudah tahu belum ya tentang si email tersebut ya, karena email itu jadi alamat identitas kita juga dan memudahkan kita dalam menggunakan teknologi yang ada. Nah, di sini ya bisa kita lihat di sini ada alamat atau identitas akun. Nah, di sini ya penjelasannya. Ya, ilustrasi itu menunjukkan seperti rumah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita itu disebut akun. Nah, bahasan sebelumnya sudah kita bahas mengenai identifikasi gangguan. Gangguan terhadap alamat dan identitas kita membuat kita dapat kehilangan alamat dan identitas. Salah satu antisipasinya adalah mengelola perangkat dan akun yang kita miliki. Nah, ini tips yang penting bagi Bapak dan Ibu guru untuk selalu mengecek ya. Mengecek akun Bapak dan Ibu guru yang dibuat, karena sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan itu bukan cuma ada di dunia nyata, tapi bisa juga di dunia internet ya, cyber gitu ya, Bapak Trijoko bahasanya ya, kejahatan Iya, dalam Bu, benar, Bu. dunia internet seperti itu. Nah ini yang perlu kita antisipasi, karena banyak sekali Bapak dan Ibu guru ya suka kesulitan sendiri, kok ini tidak bisa-bisa gitu ya. Kenapa akun saya bermasalah? Nah, itu perlu sekali adanya pengecekan pada akun yang kita miliki. Penting ya Bapak Ibu ya untuk selalu mengecek, karena ini berkaitan loh sama alamat identitas kita. Jadi di situ ada privasi yang ada. Jadi jangan sampai ini kebongkar ya, bahasanya seperti itu. Baik, lanjut. Kita ke perangkatnya. Nah, ini perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, nih, coba kalau Bapak dan Ibu guru yang tadi sudah mengetahui perjalanannya, ya, dari awal mengenal tentang komponen, kemudian tadi menggunakan akun. Nah, sekarang ini ada perangkatnya atau alatnya yang bisa untuk kita gunakan. Ya, coba saya ingin bertanya kepada Bu Syarafina, gambar yang pertama ini gambar apa sih, Bu? Itu gambar komputer, Ibu. Betul, apalagi ya, komputer itu tidak bisa berdiri sendiri tuh, Bapak Ibu Syarafina. Ada apa lagi nih? CPU-nya, Bu. CPU-nya betul, ada apa lagi, Bu? Kemudian ada keyboard dan betul, mouse-nya, Ibu. ada mouse-nya, betul. Hebat, Bu Syarafina, betul semuanya. Oke, kemudian Bu Febrianti, tahu nggak ini gambar apa, Bu? Yang Laptop, kedua, Bu. laptop, betul Laptop. sekali. Ini mah sudah tidak asing lagi ya, karena ini adalah evolusinya dari komputer, bahwa laptop ini memudahkan kita ya dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita yang menuntut adanya digitalisasi juga ya, nggak usah capek-capek gitu ya, mau ke rumah nggak bisa dikerjain, bawa komputer, bawa CPU ya, seperti itu ya. Tapi jadi, sekarang komputer ada yang nggak pakai CPU begitu, Bu, langsung iya. langsung di monitornya udah ada CPU. Nah, betul Bu. Jadi itulah perkembangannya ya. Jadi kita harus melek, benar tadi ya kata Bu Febri, harus melek Bu ya. Jadi jangan sampai udet, benar. Nah ini yang terakhir nih ya. Namanya apa Pak Tri? Bisa disebutkan? Apa ini gambar yang ketiga Pak Tri? Handphone, Bu. Handphone. Oke, baik. Nama handphone Gawai. itu lebih baik kita ganti dengan smartphone ya, Bapak dan Ibu guru. Oh iya, kita, sekarang sudah sudah smart. Nah, judulnya aja sesuai ya, smartphone. Itu adalah ponsel pintar, Bapak Ibu. Nah, sebagai pengguna yang suka berganti-ganti
smartphone sendiri ya, di sini kita juga dituntut Bapak Ibu guru dalam penggunaan si smartphone. Ada yang masih bingung nggak bagaimana cara untuk mau nelpon? Karena smartphone sendiri kan sekarang nggak ada angka dan itu ya huruf yang terlihat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nih? Oh ya. Ada yang masih bingung-bingung nggak? Oh ini cara mau foto gitu ya paling inian. Oh ini cara mau telepon gitu ya. Ada yang masih bingung nggak tentang smartphone ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Kalau yang Bang. dasar-dasar bisa, Bu. Yang dasar-dasar iya ya. Tapi kalau udah HP-nya ngehang bingung ya, Bu ya. Nah, itu dia. Iya. Lem biru berarti Lem HP-nya. biru, bener Bu. Udah paling gampang lem biru. Datanya udah kebanyakan. Bener Bu, iya. Karena memang teknologi yang sekarang itu umurnya tidak seperti teknologi yang sebelum-sebelumnya ya. Karena memang teknologi yang dibuat itu mengalami perkembangan yang tidak bisa membuat si alat teknologi tersebut untuk dipertahankan lebih lama. Jadi pasti kalau smartphone kita itu paling tidak 2-3 tahun ya Bapak Ibu guru untuk penggunaannya, karena setelah 2-3 tahun itu perkembangannya akan baru lagi. Jadi kalau Bapak Ibu guru ibaratnya masih menggunakan smartphone di yang versi lama gitu ya bilangnya, itu tidak bisa mengikuti perkembangan, akhirnya ya sudah informasinya tidak sampai ya. Jadi bukan berarti maksudnya saya di sini harus beli baru terus, tidak, tapi memang seperti itu kenyataannya ya. Oke, ya betul tadi ya, perangkatnya ada komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, di sini ada sistem operasi yang menjalankannya ya, Bapak Ibu. Ada Chrome, Android, Microsoft, ini sudah pasti Bapak Ibu sering menggunakan Microsoft ini ya. Nah, di sini ada cara untuk mengetahui bagaimana spesifikasi perangkat yang kita miliki. Mungkin kalau handphone itu gampang ya Bapak dan Ibu mengecek, oh pas lagi beli nih handphonenya memorinya berapa ya. Nah tapi kalau seperti komputer atau laptop, coba saya tanya, apa pernah Bapak dan Ibu guru mengecek mengenai spesifikasi perangkat yang dimilikinya? Baru kemarin, Ibu. Baru kemarin, iya ya. Sebelum-sebelumnya pasti cuman pakai aja ya Bapak Ibu ya. Tidak mengetahui secara spesifik, padahal judulnya harus tahu ya, spesifikasi perangkat. Sama ya, seperti tadi handphone, bahwa ya teknologi-teknologi sekarang ini ya seperti itu ya, tidak bertahan lama. Jadi mau tidak mau Ibu harus tahu dulu nih, oh ini tuh sekiranya bisa cukup untuk berapa lama, seperti itu ya. Nah, ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui spesifikasi pada jenis komputer yang kita miliki ya, yang berbasis Android. Ya di sini kalau yang sekarang rata-rata orang miliki ya, pasti itu udah Windows-nya adalah Windows 10 ya. Kemudian ada juga yang masih Windows-nya Windows 7, ini berarti tidak bisa mengaplikasi ke Windows 10 gitu ya. Tapi kalau Windows 10 masih bisa digunakan ke Windows 7-nya ya. Kemudian nah kalau pada gawai ya atau smartphone yang kita miliki, ini kan kebanyakan Android ya, atau bahkan di sini ada yang punya iPhone mungkin ya. Pasti akan ada sedikit perbedaan, cuman tetap saja untuk penggunaannya sendiri itu pengaturannya sama saja ya. Yang membedakan hanya si nama basisnya aja ya, yang satu Android, yang satu iOS gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di situ bisa terlihat bagaimana cara melihatnya. Kalau smartphone mungkin kita bisa melihat apa ya, biasanya dia meminta pembaharuan ya, seperti itu. Minta pembaharuan itu penting loh Bapak Ibu ya, di handphone kita ini kalau misalnya tidak dilakukan pembaharuan ya udah kita juga akan kesulitan mengikuti apa sih yang jadi tren-tren di smartphone kita gitu ya. Misalnya membuka aplikasi WhatsApp. Ya, kalau kita masih pakai versi lama mungkin akan kesulitan tidak melihat status orang ya. Kalau sekarang di WhatsApp kan sudah diberikan tambahan feature ya untuk bisa melihat status, mengupload status dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakannya langsung. Nah, lanjut kita ke produk-produk platform teknologi, aplikasi, dan mengoperasikannya. Nah, di sini ada dua cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk
platform teknologi. Yang pertama harus menginstal ya. Installnya di mana? Installnya bisa di desktop atau di laptop, bisa juga ya di handphone kita. Kalau di handphone sudah pasti ya, Bapak Ibu harus buka dulu yang namanya Play Store. Nah, Play Store ini berkaitan tadi Bu dengan namanya akun. Ya, akun kalau Bapak dan Ibu tidak punya akun tidak bisa ya. Jadi harus punya akun dulu. Ya, baru kita bisa milih-milih aplikasi mana yang bisa kita gunakan ya untuk membantu pekerjaan atau berkomunikasi dengan orang lain ya, atau bisa juga dengan web browser. Nah, ini paling penting nih Bapak Ibu guru, yaitu tentang mengaktifasi akunnya yang bernama belajar.id Bapak Ibu ya, karena ini kan kita sebagai guru ya, sebagai pemberi pelajaran kepada anak-anak, ini penting banget nih Bapak Ibu, yaitu untuk memiliki akun belajar.id ya. Apa sih yang menjadi pentingnya si akun belajar ini harus kita miliki ya, karena di sini terlihat bahwa yang pertama, akun pembelajaran ini untuk apa? Materi dan informasi dari Kemendikbud itu akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di email Bapak Ibu ya mengenai materi dan informasi dari Kemendikbud. Kemudian akun pembelajaran menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Yang terakhir adalah akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, sudahkah Anda memiliki akun belajar.id Bapak Ibu? Coba. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, berarti sudah mulai nih ya. Sudah melek teknologinya. Nah, yang belum? Iya, Bu. Nah, nih yang belum silahkan hubungi operator sekolah Anda untuk mendapatkan akun atau user ID dan akses masuk akun menggunakan password atau akun pembelajaran milik Anda. Nah, ini bisa kita lihat nanti di videonya ya, tentang akun pembelajaran itu untuk apa dan bagaimana cara mengaktifasi akun pembelajaran. Baik, sampai saat ini ada yang masih bingung nggak kira-kira tentang teknologi yang berkembang? Tidak, Bu. Tidak, luar biasa. Jelas Bu, jelas sekali pemaparannya, bagus. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Nah ya, ini tadi kita sudah bersama-sama ya mempelajari materi ini. Saya ingin memberikan sedikit relaksasi, yaitu berupa pemberian games ya kepada Bapak Ibu ya. Jadi dimohon untuk mengaktifkan speakernya ya, karena saya akan memberikan Ibu sambil mengingatkan Ibu, waktunya 5 menit lagi, Bu. Siap Pak, baik, terima kasih untuk remindernya. Karena kita terakhir di games ini, betul Bapak ya. Jadi sedikit saja ya tentang gamesnya, yaitu tadi. Nah, coba sebutkan, ini ada apa aja ya Bapak Ibu? Ada apa aja ya? Coba sebutkan, 3 aja deh ya. Pertama, yang Ibu Bapak lihat. Boleh Bu, Febri. Ada apa aja? Laptop, Mouse. CPU, Oh, pintar. mouse. Pintar. Ada disket. Disket zaman Disk. dulu. Ada monitor. Luar biasa, hebat. Betul semua. Lanjut. Nah, bagaimana dengan ini? Word, Excel. Word, Excel. Nah, ini termasuk dalam apa ini Bapak Ibu? PowerPoint. Microsoft Office. Microsoft Office. pintar sekali Bapak Ibu. Ada apa aja ini? Word, kemudian Excel, apalagi nih? PowerPoint. PowerPoint. And then Nitro. No, apa ini ya? PDF kayak PDF gitu. PDF. No. Iya, sekarang Nitro apa nih? Tahu lah. Bukan Ibu, Tiga ini dari ya. Microsoft. Iya. Familiar Yang sering ya. digunakan. Ya. Yang sering digunakan. Ini penting nih Bapak Ibu untuk menggali lagi ya, mengeksplor lagi Microsoft yang ada, karena kita tidak tahu nanti perkembangannya dari yang misalnya kita sekarang lebih sering menggunakan PPT, mungkin nanti bisa pakai yang lain ya. Di sini ya biasanya ada publisher, yaitu udah mulai digunakan nih Bapak Ibu. Publisher itu bisa untuk namanya apa ya, kalau kita bikin di kertas gitu
ya, kayak pamflet seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan publisher seperti itu untuk promosi dan sebagainya. Disesuaikan dengan pembelajarannya. Baik, tadi cuma 3. Nah, kalau ini deh, coba sebutkan. Medsos ini, sosmed. Medsos, betul sekali, Bu. Ada apa aja, Bu? Coba sebutkan. Itu ada YouTube, Twitter, YouTube, Instagram, Twitter. Facebook. Luar biasa. Apa ini? LinkedIn. LinkedIn. Iya, ini kalau Itu di yang handphone koneng-koneng pasti apa tuh? ada nih. Yang ini apa ini? Snapchat. Wah, luar biasa. Ibu Vina pasti dan beneran. generasi abad 21 ya, Ibu Iya, ya. generasi Eh, 4.0. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah mendengarkan penjelasan dari saya dengan sangat baik dan luar biasa memahami materi yang saya berikan. Nah, nanti akan saya berikan tugas ya secara berkelompok ya kepada Bapak Ibu guru yang akan saya bagi dalam beberapa kelompok, yaitu di kelompok pertama itu ada Pak Trijoko ya Pak, nanti beserta keempat temannya ya untuk mendiskusikan di breakout room yang sudah disediakan oleh Ibu admin kita. Kemudian di kelompok 2 ada Ibu Syarafina ya, nanti mengkoordinasinya dengan 4 temannya, dan ada Ibu Febrianti ya di kelompok ketiga untuk mengkoordinasi juga tentang apa yang akan menjadi refleksi ya, yang akan menjadi refleksi. Refleksinya apa? Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di LMS ya. Jadi dibahas bersama-sama agar mendapatkan jalan keluar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sampai sejauh ini materi yang saya paparkan cukup jelas? Jelas, Ada yang Bu. mau ditanyakan? Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang mau sharing nggak tentang apa ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, entah mungkin merasa tadinya update, terus tahu-taunya harus buru-buru nih update gitu. Mungkin ada yang mau bercerita? 2 menit saya beri waktu, silahkan. Ada yang mau untuk memberikan sharing mengenai perkembangan teknologi di dunia pendidikan terutama ya. Boleh diceritakan nih, kan kebetulan tadi Bapak dan Ibu ini kan jauh-jauh ya, dari Makassar, dari Medan, dari Bandung. Mungkin ada cerita pasti masing-masing. Boleh, silahkan, 2 menit. Saya persilahkan. Ya mungkin saya Bu. Boleh Bu Febri ya. Silahkan Bu, dari Medan nih. Bagaimana Bu? Medannya Medan kampung, bukan Medan kota ya. Nah, iya nih, penting sekali Bu. Ayo Bu, 2 menit ya, Bu. Gimana kan ceritanya? Saya ngajarnya di sekolah negeri ya Bu ya. Jadi memang tingkat status ekonomi dari murid-murid saya tuh menengah ke bawah lah. Banyak yang di bawah gitu. Jadi mereka laptop aja cuma beberapa orang yang punya gitu, nggak semuanya punya. Gitu. Jadi memang andalannya selama ini dalam PJJ itu hanya melalui HP gitu, melalui WA ya. Dan paling dalam sebulan tuh hanya bisa 2 kali nge-Zoom. Itu memang juga mereka keterbatasan juga ya dengan kuota juga, dengan jaringan. Ya, jadi di daerah seperti itu gitu kendalanya gitu ya, yang status terutama ya kalau teknologi itu kan ya perlu dana ya, perlu biaya gitu ya Bu ya. Jadi banyak orang tua keluarga yang masih di bawah, ekonominya masih menengah ke bawah, itu kendalanya gitu, tantangannya ya. Jadi kita pakai seadanya aja begitu Bu, pakai yang bisa terjangkau oleh semuanya gitu. Jadi untuk aplikasi lain, untuk Google Form aja, untuk absen aja itu diajarin, dikasih tahu tuh masih susah juga. Sampai hari ini juga masih ada yang double ngabsen segala macam. Jadi ya seperti biasa itu ya Bu ya, tantangannya begitulah. Mungkin pemerataan di dalam ini ya kali, di dalam penyebaran teknologi itu yang belum gitu ya. Di Indonesia, karena Indonesia ya luas banget wilayahnya. Benar. Gitu. Jadi kalau di Jakarta, Ibu di Jakarta dan juga swasta, mungkin orang tua semuanya sudah fasilitasnya sudah lengkap gitu. Jadi bisa
segala macam bisa dipakai. Itu mungkin share aja Bu, sharing. Baik, terima kasih. Ini cerita yang amat ada terharunya juga ya Bapak Ibu, karena kan tadi dari ceritanya Bu Febri bahwa Indonesia ini memang sangat luas dan diperlukan adanya pemerataan sendiri dari segi perkembangan teknologi ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena kita sendiri juga harus ibaratnya memaksakan diri ya, karena keadaan COVID seperti ini tuh memaksakan perkembangan teknologi itu berkembang dengan cepat, dari orang yang masih muda gitu ya, dari anak-anak sampai yang tua sekalipun yang ibaratnya udah tadinya nggak mau tahu gitu ya tentang penggunaan smartphone, itu mau tidak mau ya, karena keadaannya seperti ini, keterbatasan, nggak bisa pulang kampung gitu ya, maka mau tidak mau ya harus diajarin gitu ya, pelan-pelan. Nah mungkin ini salah satu caranya gitu ya, memang harus pelan-pelan gitu, tapi pasti kita akan menuju ke arah sana. Terima kasih banyak Bu Febri atas sharingnya. Mungkin nanti kita bisa juga lanjutkan ya pembahasannya, atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA ke saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik nih, dari saya mungkin cukup ya materi hari ini. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa kita tutup dulu nih Bapak Ibu guru dengan tepuk semangat ya. Walaupun sudah berakhir, kita harus tetap semangat nih Bapak Ibu. Ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sisa 1 hari lagi Bapak Ibu ya, yaitu di IHT. Karena nanti Bapak dan Ibu akan berganti seperti saya ya, menyiapkan diri untuk bisa menjadi instruktur ya. Baik, tadi doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Trijoko dari Makassar. Mungkin Bapak bisa pimpin kembali doa penutup kita ini. Baik Bu, ya, wah luar biasa ini ya, 5 JP yang luar biasa di sesi sinkronus ini. Jadi lebih mengerti apa itu tentang digital, tentang literasi digital. Luar biasa ini instruktur kita. Mari kita tutup dengan doa agar semangat kita untuk 1 hari besok tetap terjalin. Oleh karena itu kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa semoga besok presentasi dan simulasi IHT kita menjadi lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, tetap semangat untuk teman-teman. Jadi kita harus ngikutin instruktur kita ini yang luar biasa powernya dari pagi sampai siang ini. 5 JP yang berarti sekali bagi kita. Luar biasa, Mari juga semangatnya luar biasa. Saya serahkan kembali ke Ibu Instruktur. Baik, terima kasih Pak Trijoko dari Makassar yang sudah menutup pelatihan kita pada hari ini ya, di hari ke-9 Bapak Ibu. Besok hari terakhir ke-10, harapannya semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran ya. Besok di hari pelatihan ke-10 kita ya. Semoga Bapak Ibu bisa mencerna materi yang saya berikan dan saya tutup. Saya akhiri dengan berfoto bersama mungkin ya. Foto bersama dulu ya. Baik, kita hitung ya, gaya bebas ya Bapak Ibu ya, biar ada sesuatu yang gimana gitu ya. Kayaknya nggak pakai kacamata. Yang kece. Oke, baik ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya ucapkan selamat beristirahat ya, karena kita juga harus mengistirahatkan mata kita, lihat yang hijau-hijau dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi cendol boleh. boleh banget Pak. Iya ya. Seperti itu. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.